لا نبي بعد. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat, jemaah kajian di Klaster Bougainville yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, pada hari ini kita kembali bertemu bermujaha di kesempatan hari ini Selasa 6 Mei 2025 tanggal berapa berarti? 6. Zulqa'dahnya tanggal 8 ya? 7. Zulqa'dah itu ada tiga pendapat. Ada 5. Ini tanggal 9 kalau saya ingat. Nambah lagi. Zulqa'dahnya. Kita tengok. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin sudah berangkat yang untuk menunaikan ibadah haji, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, pulang kembali ke negeri kita, ke Indonesia dengan kesehatan dan haji yang mabrur, yang belum berangkat juga segera berangkat ya. Amin ya rabbal Amin. Amin doang menabung. Nyusul nih efek Ustaz. Siap. Fa idza azamta fatawakkal. Azamnya dulu ya, kuat, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyyana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita yang tentunya kita senantiasa berdoa semoga kita kelak termasuk ke dalam umatnya. Amin. Yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat, kita masuk pada pembahasan tentang seorang sahabiah yang luar biasa, ibundanya para mujahid, para syuhada yang merelakan 4 anaknya itu wafat gugur dalam perang Qadisiyah, nanti kita bahas di masanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau adalah Khansa binti Amr. Namanya siapa? Khansa binti, atau dalam beberapa tulisan lain Khansa binti Amr. Ya, namanya antara Amr atau Amr. Allah. Siapa dia? Ya, Khansa ini lahirnya sekitar tahun 575 Masehi. Jadi kalau di Masehi lahirnya sekitar tahun 575 Masehi. Meninggalnya 645 Masehi atau tahun ke-24 Hijriyah, di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam usia kurang lebih 70 atau 71 tahun. Jadi usia kita ini bisa beda-beda, Bu. Tergantung mau pakai Masehi atau pakai Hijriyah. Ya. Jadi ibu-ibu kalau pakai Masehi lebih muda. Tapi coba konversi ke Hijriyah. Ya. Jadi coba konversi ke Hijriyah, nanti coba hitung. Ya. Supaya gak merasa muda terus. Ya. Karena Hijriyah lebih sedikit harinya. Ya, Hijriyah lebih sedikit harinya, maka mesti umurnya lebih banyak pakai Hijriyah. Jadi kalau mau dimudah-mudahin pakai Masehi, mau didatahin pakai Hijriyah ya. Nah ini, jadi wafatnya sekitar usia 70 atau 71 tahun
di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama aslinya ini adalah Tumadlir binti Amr bin Al-Sharif. Namanya apa? Tumadlir binti Amr bin Al-Sharif. Al-Sharif ini dari Bani Sulaim. Bani Sulaim ini dari Najd. Najd itu agak jauh ya dari Mekah, ya. Jadi beliau ini dari Najd. Kenapa namanya kemudian jadi Khansa? Padahal nama aslinya adalah Tumadlir, tapi dipanggil Khansa. Kata para ulama, diantaranya Imam Abu Ishaq Ibrahim Al-Husara Al-Qayrawani, beliau menyebutkan disebut Khansa karena dia punya qasar fil alif. Qasar fil alif itu, mohon maaf, hidungnya pesek. Nah, jadi mancung dalam. Ini kalau ini menandakan tidak semua orang Arab gitu ya panjang, atau mungkin tidak terlalu panjang untuk ukuran orang Arab kali gitu ya. Allah. Intinya digelar dia Khansa karena qasar fil alif. Ya, hidungnya itu qasar, pendek, tidak tawil, tidak panjang, ya, dia tidak panjang. Walaupun kalau kita dibandingkan dengan orang Arab ya sudah jelas ya, qasar fil alif kita semua. Berarti kita semua kalau ibu-ibu di konsep semua. Kecuali memang. Ini pelajaran pertama bahwa seperti apapun fisik kita, kalau Allah takdirkan menjadi mulia, bisa mulia. Jadi kemuliaan dalam Islam itu tidak ada hubungannya dengan faktor fisik. Ya, Bilal bin Rabah kulitnya hitam, Allah muliakan. Abdullah bin Mas'ud, hari Ahad kemarin saya ngisi tentang Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud badannya kecil, sampai waktu beliau disuruh Nabi naik ke atas pohon gitu ya, ngambil sesuatu, betisnya kelihatan, diketawain sama beberapa orang lucu gitu, karena badannya kecil, betisnya kecil. Kata Nabi SAW, ketahuilah betisnya ya Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangannya di hari kiamat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Jadi badannya kecil, tapi luar biasa. Ini perlu menjadi motivasi, ya. Perlu menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau ada saudara kita atau keluarga yang mungkin minder, ya karena kondisi fisiknya, dimotivasi, ya. Nggak boleh underestimate, tidak boleh kemudian dia minder karena kondisi fisik. Ya, termasuk yang akan kita bahas hari ini, Khansa ya, yang hidungnya tidak terlalu panjang. Ini kenapa disebutnya Khansa, tidak dikenal dengan Tumadlir binti Amr bin Al-Sharif. Parasnya cantik, kemudian dia fasih dalam berkata-kata, dan dia adalah keturunan orang kaya. Jadi Khansa ini lahir dari keluarga yang terhormat, ya. Lahir dari keluarga yang terhormat, keluarga yang terdidik, ya, di Najd, bisa baca tulis. Maka Khansa punya kemampuan baca tulis yang baik, punya kemampuan bersyair. Ya, biasanya memang syair, pantun, yaitu dipengaruhi oleh bacaan. Kayak orang menulis, mustahil orang bisa nulis kalau dia nggak baca. Itu mustahil. Ya, maka kita harus senang belajar, kita harus senang baca, apapun itu. Kadang-kadang kalau di Indonesia nih segala macam informasi bisa kita dapat dengan mudah sebetulnya. Sampai ibu beli gorengan aja tuh, ada sumber bacaan gitu. Ya beli gorengan, bungkusnya apa? Koran ya, bungkusnya koran. Kadang-kadang kartu keluarga jadi bungkus. Ya, dari tukang fotokopian kartu keluarga dipakai, Masya Allah.
Yang unik kadang-kadang rahasia negara itu kertas ujian. Bungkus gorengan ada tulisan rahasia negara, maka ngeri kita makan itu. Ada rahasia negara. Nah, jemaah masyarakat muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi-kondisi ini terdidik, kemudian parasnya cantik, dia dari keturunan orang kaya dan dia jago bersyair, maka orang-orang itu takzim kepada Khamsah, menghormati Khamsah. Bahkan mereka menobatkan bahwa Khamsah itu perempuan Arab pertama yang pandai bersyair. Jadi kalau laki-lakinya ada yang namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr juga punya ilmu luar biasa. Perempuannya ada Khamsah binti Amr atau Khamsah binti Amr. Ya, sama-sama Amr belakangnya. Jadi ada Suhail, ada kemudian jadi perempuannya Khamsah. Nanti Suhail nggak tahu udah pernah dibahas belum? Belum pernah ya kita bahas Suhail. Kapan-kapan. Dia juga masuk Islam Suhail. Nah, jemaah masyarakat muslimin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dipandang oleh masyarakat karena pada waktu itu memang orang yang terpandang itu orang yang jago berbicara. Ya, orang yang jago berbicara, orang yang punya public speaking yang baik, yaitu menggambarkan dia adalah orang yang terdidik karena tutur katanya teratur sistematis gitu ya. Makin rendah literasinya, ya omongannya itu makin berantakan. Dia tidak bisa menempatkan dirinya. Dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Kalau berbicara dengan orang ini, cocoknya pakai bahasa yang seperti apa. Nah, orang kalau yang rendah dari sisi kecerdasan literasinya, dia tidak bisa menempatkan diri. Ya, kita perlu tahu. Dan itu bagian dari kecerdasan. Jadi jangan dulu pikir cerdas itu cuma jago matematik doang, enggak. Ada kecerdasan namanya linguistik. Ya, kecerdasan linguistik, kecerdasan dalam berbahasa. Jadi para penulis novel, para penyair, para pembuat lirik lagu, itu orang cerdas. Itu orang-orang cerdas. Jadi kalau anak itu, matematikanya mungkin jeblok gitu ya. Tapi dia senang tuh baca novel, dia senang menulis cerita. Ya mungkin dia punya bakat di situ. Kalau dia berhasil, jangan salah loh. Penulis Harry Potter, J.K. Rowling itu kaya raya dari situ gitu. Ya, para penulis itu banyak. Cuman memang kadang-kadang kalau di Indonesia yang sedih adalah para penulis kalau bukunya laku bestseller gak lama dibaca. Kenapa dibaca? Karena yang belinya ada. Jadi kalau ibu-ibu kita semua nih mau melawan pembajakan, jangan beli buku bajakan. Selama kita beli buku bajakan, selama itu juga akan ada pembajak. Tapi kalau dia sudah membajak sebuah buku kita nggak ada yang beli, kita hanya membeli buku yang orisinal, maka dia juga akan mikir ngapain saya bikin, nggak ada yang beli. Kenapa dia jual? Karena ada yang beli. Ya, ini PR besar di Indonesia. Jadi orang kebayang, males lah jadi penulis, bukunya dibajak, mendingan ini di depan TikTok ada yang nyawer gitu. Ya. Maka masyarakat ini dari Allah Subhanahu wa taala, ini renungan buat kita. Nah, jemaah masyarakat ini, dan di saat itu sering ada perlombaan syair. Ya. Di saat itu sering ada perlombaan syair, dan Khamsah memenangkan kompetisi syair. Ya, jadi saking luar biasanya dia ini pernah memenangkan kompetisi syair. Jadi dulu Ka'bah itu di sekitarnya sering ada lomba-lomba syair. Gitu ya, lomba-lomba syair. Dan orang tuh kalau sudah dengar syair itu ya orang menyimak. Kan yang lagi viral di apa? Top gitu ya. Itu kan syair yang tidak bisa dikarang oleh kan ada pemimpin yang dia pokoknya saya udah tahu syairnya ini, tapi nggak bisa dihafalin sama dia gitu kan, saking sulitnya. Top itu syair. Ya, itu syair. Itu bukan hadis, itu syair saja. Syair, kalimat-kalimat untaian kata yang indah. Yang kita senang dengan keindahan kan ya. Maka
bagian dari memupuk keindahan itu sebetulnya dengan syair. Ya, senanglah kita baca karya sastra yang tinggi gitu, karya sastra yang baik itu nanti akan punya pengaruh dalam kita bertutur kata. Nah, cuma masyarakat muslimin dia memenangkan kompetisi pada waktu itu karena dia pernah membuat satu syair tentang dua saudaranya yang meninggal, namanya Sasar dan Muawiyah. Ya, yang meninggal dalam keadaan jahiliyah. Dia kemudian membuat syair dari kisah kematian saudaranya itu. Syairnya ini kemudian menyentuh banyak orang, maka dia memenangkan kompetisi dan namanya Melambung Tinggi. Makanya dulu saya pernah ngobrol sama Kang Abik ya, di Rahman Syarazi. Dia cerita cara menulis yang paling gampang itu adalah tulis yang paling dekat dengan kita dulu, yang kita paling paham. Jadi di Citra ini tidak ada yang lebih paham tentang klaster Bougainville kecuali orang Bougainville juga gitu. Jadi kalau ibu mau menulis, jangan tulis jauh-jauh dulu tentang Itali, tentang Jerman. Kita udah pernah ke sono belum? Makan pizzanya doang, improvisasi. Tapi berangkatlah dari sini apa yang kita pahami, ya. Lihat ya, kalau kita novel itu kan sebetulnya dia sedang ingin bercerita misalnya tentang suasana yang panas, itu ayat-ayat cinta. Kalau ibu masih ingat ya, ketika baca ayat cinta pertama kali ceritanya apa dibukanya itu dengan apa? Ketika Fahri membuka pintu, kemudian didapati suasana yang begitu panas. Itu kan membukanya dengan itu tuh. Suasana Kairo yang begitu panas, padahal intinya apa? Dia lagi keluar gitu kan. Tapi kemudian itu satu halaman sendiri tuh. Karena apa? Pandai jerangkai katanya. Kemudian dia masuk ke ruangan, sudutnya begini, di ruangan ini ada sekian lampu, ada ini, ada gitu kan, digambarkan dengan begitu luar biasa. Itulah kekuatan keanuan, itulah kekuatan para penyair. Ya, makanya saya bilang kecerdasan linguistik juga itu kecerdasan. Cuman kadang-kadang kita tidak menganggap cerdas orang yang pandai dalam berbahasa. Nah, orang-orang Arab itu memahami bahwa ada yang namanya kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik. Maka pada waktu itu dia membuat syair yang luar biasa dan popularitas itu kemudian tinggi. Kemudian Khansa ini dapat menggabungkan kata-kata yang luar biasa. Misalnya ketika dia membuat penggalan-penggalan puisi. Misalnya ada beberapa yang dikutipkan di sini. Inni uritu fitul laila sahar ka'annama kuhilat aini bu'ar. Sungguh mataku terjaga menangis, lalu malam kulalui tanpa pejam. Kan intinya begadang. Iya, begadang. Tapi dia bisa merangkai kata yang indah. Yang indah. Nah, inilah hebatnya orang-orang yang luar biasa. Setelah mataku dicelakai dengan kebutaan, dia dalam syair-syair. Kemudian ini wasaufa abkika ma nahat mutawwaqah wa ma adha'at najumul laila lisan. Aku akan menangisimu tiada henti meratap hingga tiada lagi najm. Najm itu apa? Bintang-bintang malam ya, bintang-bintang malam yang menerangi para pejalan kaki. Gitu ya. Ini beberapa syair-syairnya Khansa ya. Abkika itu tangis, menangis. Makanya Mekah, nama lainnya Mekah apa Bu? Coba ibu nanti buka surat Al-Imran kalau saya tidak salah 96. Itu dijelaskan mengenai kota Mekah, tapi Allah tidak menulisnya Mekah. Tapi Allah sebut fi Bakkati Mubarakah. Coba buka. Kalau salah Al-Imran ayat itu awal juz 4, halaman pertama di juz 4. Coba buka. Al-Imran 96. Inna awwala baiti'a udi'alin nasi fi Bakkati Mubarakah. Kalau nggak salah coba lihat. 96 ya. Iya kayaknya 96 ya. Kayaknya ya. Bener ya? Bener ya?
Nah, kenapa Allah menyebutkan di situ Bakka? Kenapa Allah menyebutkan di situ Bakka? Para mufassir menjelaskan Bakka itu asal katanya dari tangisan. Karena di Mekah itu ada Ka'bah. Orang-orang yang masih normal hatinya, nggak ada yang nggak nangis pertama kali lihat Ka'bah. Setinggi apapun gelarnya, setinggi apapun pangkatnya, sebesar apapun hutangnya, kalau sudah nyampe di Ka'bah, pertama kali dilihat Ka'bah, nyaris tidak ada orang yang tidak menangis. Kalau ibu tidak bisa melihat Ka'bah, hati-hati loh. Karena ada ya, diceritakan ada orang sudah nyampe ke sana, Ka'bah ada di depan dia. Dia nanya, "Oh Ustaz, Ka'bahnya mana ya?" Ada orang-orang yang Masya Allah. Tapi ketika kita bisa melihat Ka'bah dan kemudian kita menangis, memang seperti itu karakteristiknya. Ada magnet spiritual yang luar biasa, ya. Yang mungkin kalau kita pikir gitu ya, ini orang mau berangkat misalnya, ada yang pakai haji furoda misalnya. Furoda berapa juta hari ini misalnya? Berapa? 400 juta misalnya. Ada yang 700 juta bu ya? Masya Allah. Tapi begitu sampai di sana, nggak ada apa-apanya. Apa yang kita keluarkan itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya, jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan urusan ibadah. Ibu bayangkan, sholat di Masjidil Haram, satu kali saja kita sholat, seperti berapa kali sholat di sini? 100.000 kali. Coba 100.000 kali, coba dihitung deh. Berapa tahun ya? Nggak kehitung. Kalau sholat di sini 5 waktu aja nih bapak nih, sholat di masjid 5 waktu, sehari 5 waktu, berarti kan 1 tahun 365 kali 5, paling 1.500-an, 1.600 let's say. 1.600 kali 10 berapa? 16. Hah? Baru 16.000, 10 tahun. 10 tahun baru 16.000. Berarti butuh berapa tahun? Hampir 100 tahun lah ya. Saya kita buletin karena kita orang lama ya, 90 tahun lah ya. Jadi seumur hidup pun belum tentu bisa seperti 1 kali sholat di Masjidil. Itu baru sholatnya loh. Belum tawafnya, belum sa'inya, belum doa-doa yang mustajab. Masya Allah. Ya. Jadi jemaah masyarakat muslimin dari Allah Subhanahu Wa Taala nih, mumpung lagi musim haji ya, kita lagi banyak orang yang mulai pada berangkat. Ayo ibu renungkan, ya Allah, gimana saya bisa berangkat? Ya. Kita mudah-mudahan kita terus berdoa semoga Allah memudahkan kita ya untuk bisa berangkat. Amin ya Rabbal. Nah, kembali ke Khansa ini, maka dia terhormat karena tadi kemampuannya dalam membacakan syair. Kapan dia memeluk Islam? Ya, pada waktu itu dikatakan para ulama, Khansa mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaumnya, yakni Bani Sulaim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat Khansa ini masuk Islam bersama dengan satu kaumnya, kaum Bani Sulaim. Setelah dia memeluk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Khansa membacakan sebuah syair, dan dia mengatakan syairnya, yastansyaduha wa yajabuhu syi'raha, ya, tentang kesaksian Khansa bahwasanya dia sudah mengucapkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Apa kesaksian luar biasa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mudah-mudahan dengan syahadat itulah Allah nanti memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kata Nabi, semua orang beriman itu pasti masuk surga. Amin. Kecuali yang ogah. Cuman bedanya ada yang langsung tanpa hisab,
dihisap dulu, ada yang sudah dihisap dicuci dulu. Karena apa? Terlalu kotor, kan nggak mungkin. Ibu-ibu baju kotor langsung taruh lemari kan nggak mungkin ya bu? Iya. Baju kotor diapain dulu? Cuci. Cuci dulu. Nah, taruh mesin cuci. Kalau yang satu tabung gitu, kita tabungnya dua ini. Kalau dulu belum punya mesin cuci, Ikan. Bilas. dibanting-banting, udah baik bu, diperes. Apakah sudah selesai? Belum. Jemur dulu. Jemur. Kalau anak kos kadang-kadang nih bu, kalau zaman kami dulu di asrama ya, udah dicuci karena kita nggak ada mesin cuci ya, udah diperes-peres, sekarang diinjek-injek bu. Taruh di bak, kita injek-injek bareng-bareng sama teman-teman cuci bareng. Abis itu apa? Dijemur, ya dibilas, dijemur. Abis dijemur apa kalau selesai? Digosok, disetrika. Apa kalau langsung masuk lemari? Enggak. Belum. Kalau udah digosok rapi ya bisa langsung masuk lemari, disemprot-semprot gitu ya. Jadi ada proses, harus dicuci dulu. Nah mudah-mudahan kita mah nggak perlu ya, mudah-mudahan ya. Amin. Atau ibu mau dicuci dulu? Enggak. Ya. Dan di antara yang mensucikan itu kata para ulama adalah sholat. Sholat 5 waktu itu laksana kita mandi sehari 5 kali. Ya, dosa-dosa kecil itu bisa hilang dari sholat. Maka sholat harus kita jaga. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah khansa. Lalu apa yang terjadi pada khansa? Jadi ada terjadi peristiwa besar di zaman yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yakni perang namanya perang Qadisiyah. Jadi Khansa ini punya anak. Khansa ini punya anak. Anaknya itu ada 4. Ya, makanya digelarin ibunda para syuhada. Anaknya ada berapa tadi? 4. Ada 4. Suaminya namanya adalah Rawahah bin Abdul Aziz As-Sulami. Artinya masih satu klan ya, karena dari Bani Sulaim. Maka ketika panggilan jihad itu datang, muncul pertanyaan kan, kalau ibu-ibu kira-kira ada panggilan jihad, anak-anaknya disuruh ikut apa disuruh di rumah? Ikut. Saya ingin kita merenung satu ayat. Allah berfirman tadi ya, di awalnya kan 96. Itu kalau ditarik ke atas Ali Imran 92 berarti. Awal juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Coba lihat awal juz 4 kalau nggak salah 92 ya. Kalian itu kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya dan kita semua, tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna, tanalul birra. Orangnya namanya abrar. Hatta sampai tunfiqu mimma tuhibbun. Kita bisa menginfakkan, melepaskan apa yang kita cintai. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mungkin ada sebagian dari jemaah yang hari ini anak-anaknya sedang belajar di pesantren, ada yang mungkin kuliah, ada yang sudah bekerja, sudah tidak tinggal lagi di rumah gitu ya. Maka itu bentuk pengorbanan. Pengorbanan dari apa? Dari melepaskan anak-anak yang luar biasa keluar dari rumah, itu bukan hal yang mudah. Ya, yang biasanya bisa bareng-bareng bersama-sama, sekarang anak di pondok misalnya, sekarang anak sedang belajar. Itu mudah-mudahan bagian dari kita ingin mencapai birroh tadi.
Tapi juga ada ibu-ibu yang mungkin anaknya homeschooling misalnya, itu juga luar biasa. Tidak perlu dibandingkan. Saya selalu bilang ke orang tua, sama Bu. Di pesantren, di sekolah biasa sama. Tergantung semua dari rumah masing-masing. Orang-orang tua yang anak-anaknya semua dirawat di rumah, yang anak-anaknya misalnya homeschooling, apa yang dia keluarkan? Waktu luangnya dia, ya. Yang mungkin dia bisa harusnya ngobrol sama temannya, ikut arisan 1-2, arisan Tupperware, arisan Magicom, arisan apa lagi tuh. Ya, akhirnya gak bisa ikut karena fokus ya mendidik anak, yang ngajarin anak homeschooling itu juga luar biasa. Dan berapa banyak orang-orang luar biasa muncul dari pendidikan homeschooling seperti itu. Ya, jadi jangan pernah membanding-bandingkan orang ini, dia mah anaknya ditaruh di sana, tega banget. Anaknya ditaruh di pesantren, dia mah anaknya taruhnya di rumah doang, gak modal banget sih, gitu misalnya. Pelit amat buat anak sekolah. Semua punya preferensinya masing-masing. Semuanya baik. Semuanya baik. Selama tujuannya Allah Subhanahu wa taala, semua itu baik. Banyak kok anak-anak dari sekolah-sekolah biasa atau bahkan anak-anak kita di homeschooling itu menjadi orang-orang hebat, banyak. Ya. Jangan kemudian membandingkan, ojo dibandingkan gitu ya. Jadi jangan dibandingkan. Semuanya baik insyaallah. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, begitu juga khamsah. Mungkin bagi orang-orang yang memandang khamsah, ketika dia mengizinkan anak-anaknya ikut berperang, mungkin orang akan bilang, tega banget tuh ibu. Anaknya diizinkan ikut berjihad. Atau ketika misalnya ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya keluar dari rumah yang berjihad, itu orang tua pasti dia lebih cinta pada anaknya daripada Allah misalnya. Emang kita kalau ngikutin pendapat orang gak akan pernah selesai, betul loh? Iya betul. Kan kita tahu kan kisah yang apa namanya, bapak anak dengan keledai, udah tahu ya? Bapak anak bersama seekor keledai keluar dari rumah. Bapak anak jalan, keledai dituntun. Orang-orang bilang itu bodoh amat orang, bawa keledai dituntun, bukan dimanfaatin, gitu. Akhirnya udah nak, kamu naik keledainya. Kata orang apa? Itu anak durhaka. Anaknya naik keledai, bapaknya jalan kaki. Akhirnya ya udah nak, ganti anak, bapak naik keledai, kamu jalan. Itu bapak tidak berperi ke anak-anakan. Anaknya jalan kaki, bapaknya naik keledai. Ya udah nak, kita naik berdua ke atas keledai ini. Akhirnya kata orang apa? Itu bapak tega banget sama anaknya, keledai udahlah kecil dinaikin berdua. Akhirnya mereka kemudian jalan kaki, bapak anak, keledainya digendong. Bodoh. Dibilang itu bodoh amat sih keledai bisa jalan pakai di susah. Hidup ngikutin standar orang lain itu susah. Jadi gak usah ngikutin standarnya orang. Tiap kita punya preferensi masing-masing. Saya nanya sama teman saya yang aktivis homeschooling. Saya tanya, sekarang anaknya masih homeschooling enggak? Kenapa? Udah SMP. Kenapa nggak homeschooling juga? Soalnya anak itu passionnya di science. Saya dengan istri itu bukan orang science. Takutnya kita sesat menyesatkan gitu ya. Pelajarannya makin lama makin susah gitu. Akhirnya adalah di sekolah ini. Jadi memang ada, dia juga memahami gitu, karena mungkin anaknya punya passionnya di situ dan orang tuanya daripada jahil murakkab gitu ya, akhirnya dia kemudian taruh di. Tapi ada yang sampai SMA tuh homeschooling ada. Dan yang sekarang masuk ITB, masuk kampus-kampus besar yang usianya masih sangat belia, rata-rata mereka homeschooling. Karena apa? Sekarang kampus-kampus besar itu menerima anak-anak dari program paket. Jadi ijazah paket itu sudah bisa masuk ke kampus-kampus yang lain. Sehingga banyak orang tua yang udahlah, daripada mubazir waktunya di sekolah, mendingan sama saya gitu. Karena dia punya kemampuan, dia punya passion di situ, enggak ya. Jadi semuanya insya Allah baik. Saya sampaikan ini karena ada di laporan ya dari warga gitu, kadang-kadang ada sakit omong-omongan gitu loh. Ibu itu mah anaknya suka di pesantren, tega banget misalnya.
Atau sebaliknya ibu itu pelit banget untuk pendidikan, masa anaknya nggak disekolahin gitu. Dibilang anaknya nggak disekolahin, padahal ibunya maksudnya adalah homeschooling. Jadi jangan ya Bu, ya, setiap orang punya preferensinya masing-masing. Insya Allah semuanya baik. Sama dengan Khansa ini. Maka dia bilang kepada anak-anaknya, kata Khansa, nah ini kata para ulama, sebelum terjadi perang Qadisiyah itu, perang Qadisiyah ini apa namanya terjadi di masa siapa Bu tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah kemudian mereka berkumpul di 4 anak ini, ya ketika ada panggilan jihad, perang Qadisiyah itu, anak-anaknya ini 4 ini saling berdiskusi. Diskusinya apa? Diskusinya mereka 4 ini pada rebutan ingin ikut perang. Jadi rebutannya pengen ikut perang. Apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah siapa yang tinggal di rumah, gitu. Karena anaknya ada 4. Anaknya 4, terus ini kita gimana nih? Aku mau perang, gitu. Kalau kita mungkin karena aku di sini aja lah ya, gitu. Ya, mereka berebutan sama-sama ingin ikut perang. Maka kemudian Khansa mengumpulkan ke-4 anaknya. Dikatakan kepada mereka, wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama ini tanpa paksaan, ya. La ikraha fiddin. Gak boleh berislam dengan paksaan. Masuk Islam itu harus karena memang keikhlasan. Tidak ada paksaan dalam agama ini. La ikraha fiddin. Kalian telah berhijrah dengan kehendak sendiri demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kalian ini putra-putra dari seorang lelaki dan perempuan yang sama. Tidak pantas bagiku untuk mengkhianati ayahmu atau membuat malu pamanmu atau mencoreng arang di kening keluargamu. Ini kalimatnya ibunya ya, karena penyair tadi ya. Lalu dia bilang, jika kalian telah melihat perang, singkirkanlah lengan baju dan berangkatlah, majulah paling depan. Niscaya kalian akan mendapatkan pahala di akhirat, negeri keabadian. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Inilah kebenaran sejati, maka berperanglah dan bertempurlah sampai mati, wahai anakku. Carilah maut, di sana kalian akan dianugerahi hidup. Jadi ibunya tidak keberatan kalaupun ke-4-4-nya itu berangkat. Ya, kalaupun ke-4-4-nya berangkat, karena memang mujahadah li nafsi. Jihad itu puncaknya amal. Yaitu puncaknya amal. Bahkan orang-orang yang meninggal di medan perang, mereka itu suci. Sebab apa? Allah menyatakan sendiri di dalam surat apa nih? Bisa jawab boleh duluan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Surat Wala taqulu Al-Baqarah juz 2 halaman ketiga juz 2 sebelah kiri paling atas. Ayatnya nomor berapa saya enggak tahu. Pokoknya juz 2 bukan sayaqul alladzi, nah di situ al taqulu. Paling atas sebelah kiri. Ketemu enggak, Bu? Nomor berapa ayat? Halaman ketiga dari juz 2. Sebelah kiri paling atas. Wala takunu minal yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ayat berapa? 154. Janganlah wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kalian mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tashkurun. Tapi sesungguhnya mereka itu hidup, hanya saja kita tidak tahu seperti apa kehidupannya mereka. Makanya
mujahidin fisabilillah itu tidak dimandikan. Mereka dikuburkan lengkap dengan pakaiannya karena dianggap suci. Ya. Hanya satu orang saja dalam sejarah yang dimandikan, itu pun dimandikan oleh malaikat. Siapa namanya? Hah? Sahabat Nabi yang dimandikan malaikat. Ada yang masih ingat? Ya, hanya satu orang. Cari tuh nanti, kuis ya. Siapa sahabat yang ketika meninggal dunia, begitu mau dikuburkan, jenazahnya itu basah. Kata Rasulullah SAW, dia dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena berangkat perang dalam keadaan junub. Berangkat perang dalam keadaan junub. Karena pengantin baru, jadi pengantin baru. Jadi kebayang bu, ini istrinya luar biasa tuh. Ibu-ibu baru nikah, suami suruh jihad, belum tentu diizinin bu. Bu. Iya. Ini berangkat masih dalam keadaan junub, kemudian kata Allah meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang mujahid. Ya. Nah, kembali ke sini. Maka mereka berangkat. Keempat anak ini berangkat, ini pelajaran untuk kita. Ya, bahwa yang namanya jihad tetap efektif. Karena hari ini ada nih orang influencer. Ini bla beberapa hari kemarin lah rame. Karena dia bilang Indonesia merdeka ini adalah karena diplomasi. Diplomasi itu iya, tapi juga perang itu tidak bisa dipungkiri. Ya, saya kasih sampel. Ini karena yang dia bicarakan kasusnya Indonesia, nanti kalau ibu lihat YouTube-nya mangga ada. Cuma saya ingin kasih perspektif yang berbeda. Diplomasi itu betul terjadi, tapi sebelum terjadi diplomasi kita tahu menjelang maghrib ya 1825 sampai 1830 ada perang yang luar biasa membuat Belanda jatuh miskin. Namanya perang apa? Perang Jawa. Karena Belanda menghadapi pangeran Diponegoro yang kekuatannya luar biasa sehingga 5 tahun tuh susah dia melawan itu. Ya, jadi jatuhnya keuangan Belanda itu salah satunya karena menghadapi perang di pangeran Diponegoro. Gitu ya. Kemudian juga kita tahu ada perlawanan lain, misalnya perlawanan dari Kiai Haji Zainal Mustafa waktu melawan Jepang. Kemudian waktu ada agresi militer, nanti WS Malabi ya, WS Malabi yang di Surabaya akhirnya memicu pertempuran perang Surabaya. Keluarlah nanti resolusi jihad. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang saat itu menyatakan orang-orang yang di spektrum terdekat dengan ringnya Surabaya punya kewajiban untuk berjihad, yang akhirnya diperingati sebagai hari santri ya 22 Oktober itu resolusi jihad. Jadi memang ada jalur diplomasi, tapi perang juga tetap efektif. Cuman memang ke depan perang itu tidak lagi tembak-tembak dor gitu dong. Ke depan perang itu Cina hari ini sudah bikin apa? Drone. Jadi mungkin tidak dibayangin. Jadi ada drone, jadi tinggal dikirim aja drone tapi dia bisa nembak dor. Terus spy-nya, mata-matanya itu berupa burung-burungan. Jadi hati-hati kalau lihat burung yang aneh jangan-jangan itu. Kamera ya. Jadi dia udah ngembangin yang kayak gitu. Jadi ke depan itu asymmetric warfare. Ke depan itu perangnya asimetrik, tidak lagi hanya tentara saja, tapi dengan teknologi, tapi dengan AI. Saya ingat kalimat seorang sejarawan namanya Pak Anhar Gonggong. Kan waktu terjadi perang dingin antara Soviet dengan Amerika, masing-masing bikin apa bu? Pesawat luar angkasa. Betul? Pesawat luar angkasa itu biayanya mahal. Tapi kenapa bikin perlombaan pesawat luar angkasa itu bagian dari taktik politik? Kenapa? Karena Amerika ini liberal, Soviet ini komunis. Sistem ekonominya beda. Ketika Amerika bikin pesawat luar angkasa, yang mendanai adalah swasta. Yang mendanai swasta karena liberal kan. Jadi swasta yang mendanai, pemerintah tidak banyak keluarkan uang. Sedangkan Soviet itu yang komunis, setiap dia bikin roket, setiap dia bikin pesawat luar angkasa, yang mendanai pemerintah. Maka setiap dia bikin pesawat luar angkasa, duitnya langsung habis.
Jadi itu bagian dari membangkrutkan si Sofia. Paham nggak, Pak? Jadi misalnya di Palestina, ketika Hamas menyerang, Israel itu membalas, harga peluru yang dikeluarkan oleh Israel jauh lebih mahal daripada harga pelurunya Hamas misalnya. Teknologinya akhirnya boros dia dari sisi keuangan. Dan sekarang Qadarullah juga ada musibah ya. Mereka sedang kena apa? Kebakaran. Maka jemaah masyarakat muslimin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar sejarah, maka kita akan dapati justru kehancuran misalnya Umayyah II di Andalus itu ketika semangat jihad sudah tidak ada, diganti dengan hiburan. Tapi jangan berarti abis ini anak-anak giring mau supaya kita perang, bukan itu ya. Maksud saya ingin sampaikan, mujahadah itu konsepnya banyak. Jihad itu yang tertinggi, tapi jauh sebelum itu belajar itu jihad nggak? Iya. Bilang ke anak-anak waktunya main, kamu harus main. Waktunya belajar, kamu harus belajar. Jangan digabung-gabung. Waktunya main dia belajar, pas belajar dia main. Waktu main aja udah. Main bersama menikmati gitu. Memang karena masa kecil ya identik dengan masa permainan gitu. Main. Waktunya belajar harus belajar. Gitu kan? Nah itu ketika dia belajar, itu juga bagian dari jihad. Jihadnya seorang suami ketika apa? Mencari nafkah, itu dia. Jihadnya seorang ibu ketika melahirkan, itu jihad. Banyak sekali definisi dari jihad. La izzata illa billah. Tidak ada izzat diurai kecuali dengan jalan bersungguh-sungguh. Maksudnya apa dalam apapun ya Allah gitu. Dalam apapun kita harus sampai pada ahsanul amal. Kan Allah pengennya gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Amal yang terbaik, best of the best, core of the core, kan gitu. Amal yang terbaik bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Udah sholat. Sholatnya last minute lagi gitu kan. Udah mau azan maghrib gitu ya. 2 menit mau azan maghrib ya sholat asar gitu. Juritan. Sholatnya juga cepet, semenit bisa gitu ya. Taraweh, ada yang taraweh berapa menit waktu itu ya? Yang menang juara dunia berapa menit? Ada yang 7 menit katanya 23 rakaat. Lu ngapain? Ya, ngapain? Jadi apapun itu kita usahakan ahsanu amalan, amal yang terbaik. Kan gitu. Ya, best of the best. Nah, kita kembali ke Khamsah. Maka mereka kemudian pergi keluar. Akhirnya di perang Qadisiyah itu satu persatu anaknya itu gugur. Ya, kebayang seorang ibu ditinggalkan secara bersamaan oleh 4 anak. Kalau kita mungkin jerit-jerit tuh ya. Maka dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan syahidnya putra-putraku. Semoga Allah segera memanggilku dan berkenan mempertemukanku dengan mereka dalam naungan rahmatnya yang luas. Jadi dia mengobati dirinya dengan apa? Dengan satu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka justru menjadi wasilah masuknya seorang ibu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada yang anak-anak ibu hari ini lagi di pesantren gitu ya. Doakan mudah-mudahan itu menjadi wasilah. Ya, menjadi wasilah dengan kita berkorban sedikit ya, berkorban sedikit dalam kutip waktu kebersamaan kita. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan terlalu dini ya, kesian kalau ada SD saya ini termasuk gak setuju. Kalau jadi karena SD itu memang wayahnya harus dekat dengan orang tuanya. Ya, sebaiknya tetap dekat dengan orang tua. Kecuali memang anaknya sudah sangat mandiri gitu ya. Sebelum masuk SD dia sudah bisa segala macam, jadi mungkin luar biasa. Tapi jaranglah yang seperti itu ya. Nah, jemaah masyaallah muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah bersabda,
Ini tidak terkait dengan Khonsa karena wafat anak-anaknya pada masanya Umar. Di masa Umar Nabi sudah meninggal dunia. Tapi kita ambil pelajaran. Kata Nabi SAW, siapa yang merelakan 3 orang putra kandungnya itu meninggal dunia, maka dia akan masuk surga. Seorang wanita bertanya, bagaimana jika hanya 2? Rasulullah SAW menjawab, begitu juga 2 orang putra. Artinya apa? Ada keikhlasan ketika kita ditinggal oleh anak kita. Sedih wajar. Nabi ketika Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Nabi ketika Qasim, ya kan anak-anaknya Nabi yang laki-laki itu meninggal waktu kecil. Nabi menangis itu wajar. Yang tidak boleh apa? Meratapi berlebihan. Karena bisa jadi yang meninggal itulah yang kemudian menarik kita nanti ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnuzon. Jangan kemudian ya Allah tega banget sih, longsor banget saya enggak ada misalnya gitu ya. Kita kemarin saya baru cerita sama kawan saya, ada ibu-ibu yang kecelakaan di depan Citra Land ya, yang di Gandoal itu. Lagi nyebrang katanya. Ibu dan anaknya usia 4 tahun. Ya, kecelakaan, anaknya meninggal di tempat, ibunya kemudian koma. Ya, tentu kita sedih ya, mendengar itu. Dan tentu dia juga sebagai keluarga pasti sedih. Ibunya belum tahu anaknya meninggal karena masih keadaan koma. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingin sampaikan, sedih itu wajar, tapi meratapi berlebihan sampai suudzon dengan Allah itu tidak boleh. Bayangkan Nabi ya, Nabi itu ketika anaknya meninggal, kata orang-orang Quraisy dia itu abtar, terputus. Jadi Al-Kautsar itu salah satunya membantah kalimatnya orang Quraisy. Karena dianggap nasabnya sudah akan putus gitu. Karena apa? Tidak punya anak laki-laki. Gitu ya. Maka kemudian Allah membantah dan itu menjadi salah satu asbabun nuzul turunnya surat Al-Kautsar. Ya, karena Allah memberikan nikmat yang lain yang lebih banyak. Yang terputus siapa ya? Mereka terputus dari rahmat Allah Subhanahu. Kenapa Bu? Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman kata Ibnu Katsir, semua manusia apapun agamanya, selama dia masih hidup, semua tuh dikasih sama Allah rezeki. Kadang-kadang ada yang bahkan dia nggak sholat rezekinya banyak. Pernah lihat kayak gini nggak? Pernah. Sholat kagak pernah gitu kan? Datang ke majelis taklim nggak pernah kaya banget. Karena memang Ar-Rahman, Allah tuh kasih semua. Siapapun dia Allah kasih. Tapi ketika masuk Ar-Rahim, sayangnya Allah, yang Allah sayangi hanya orang beriman. Jadi mungkin dia mendapatkan dunianya tapi gak dapat sayangnya Allah. Orang beriman dapat dunia, dapat sayangnya Allah. Allah Subhanahu wa taala pilih mana? Pilih Allah. Ya, tentu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Iya. Sebaliknya ada orang-orang yang istidraj. Dia dikasih banyak tapi ternyata dia berpeluang untuk kemudian bergeser. Kenapa? Karena ketika dia dikasih banyak tidak membawa keberkahan. Pernah lihat gak orang yang tadinya rajin ngaji, begitu dia makin kaya makin jauh dari pengajian? Pernah? Enggak. Bisa jadi itu istidraj, ya. Diberikan harta kekayaan bukan makin mendekati keberkahan, tapi harta yang barokah apa cirinya? Harta yang barokah adalah harta yang mendekatkan dia kepada Allah. Ada salah satu jemaah di kota wisata itu luar biasa kaya raya, uangnya dibeliin mobil. Mobilnya kalau kita mungkin kalau kaya raya belinya Alphard gitu ya, di Pajero 3 biji, Alphard 6 gitu kan ya, panjang rumah. Dia mobil operasionalnya cukup 1. Dia beli ambulan buat dikira masjid, buat dikasih orang, buat dimanfaatkan. Jadi manfaat harta. Karena emang kita mau mobil banyak-banyak mau ngapain? Setiap hari kita kayak mobil banyak-banyak punya bayar pajaknya loh. Kecuali buat bisnis ya, buat punya 100 angkot, boleh tuh 100 bis. Mobil buat gaya-gayaan 100 mobil mau ngapain? Kan gitu. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala,
dari Khansa kita belajar keteguhan seorang ibu yang merelakan anaknya untuk pergi berjuang. Jadi kalau baru sekolah di pesantren aja mah nggak ada apa-apanya gitu kalau saya dibandingkan dengan Khansa yang mengizinkan anaknya pergi berjihad di medan perang. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Amin. Allah alam bisawab. Ini kisah tentang Khansa binti Amru, ibunda para syuhada, seorang penyair muslimah di kalangan para sahabat, orang yang luar biasa, menjadi inspirasi buat para wanita. Nanti bisa dibaca lebih detail. Namanya siapa tadi? Khansa binti Amr atau Khansa binti Amr. Allah alam bisawab. Alhamdu birabbik fala takunanna minal mumtarin. Saya buka sesi diskusi, maka kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Yang di Solo. Iya, ini jadi presiden buruk ya sebetulnya. Dan sebetulnya yang seperti ini banyak. Ya, saya pun pernah menemukan langsung gitu ya. Hafiz Quran 30 juz, suaranya luar biasa indah. Pacaran gitu ya, waktu zaman kuliah dulu ditanya, kamu kenapa pacaran? Ya pacar aku kan hafal Quran juga, jadi kita pacaran Islami. Gak ada begitu. Mari kita pacaran dengan mengucap basmalah. Agenda kedua pacaran tilawah Al-Quran. Makanya para ulama menyampaikan iman sebelum Quran, nurun ala nur, iman cahaya Al-Quran. Jadi kata para ulama dulu, para salafus saleh berkata, kami dahulu belajar iman sebelum Al-Quran, agar ketika bertambahnya pengetahuan kami tentang Al-Quran, bertambah iman kami. Jadi basic dalam belajar Al-Quran harus keimanan. Bukan kenapa belajar Al-Quran supaya menang lomba. Tadi salah niat tuh. Kenapa belajar Al-Quran supaya masuk perguruan tinggi negeri jalur hafiz Quran? Itu niatnya udah melenceng. Kenapa belajar Al-Quran? Agar bertambah iman kita. Ini ya. Jadi iman sebelum Al-Quran. Ketika yang terjadi adalah iman di sini, Quran di sini, maka Qurannya naik. Tapi imannya stuck. Imannya stuck. Maka Quran akhirnya menjadi fitnah buat dirinya. Kenapa? Karena dia fondasinya nggak bagus. Maka nggak aneh ada anak hafal 15 juz nggak mau sholat. Ya atau tadi yang disampaikan Bu Safa gitu ya, Quran dan seterusnya. Karena memang kondisi ini, kondisi fitnah itu bisa menyerang siapapun tanpa terkecuali. Maka penting bagi kita untuk bisa meminta kepada Allah. Tadi kalau prinsipnya Allah alam ya, saya juga terus masih belajar ya, kita harus terus belajar. Yang pertama tentunya doa sama Allah, minta keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, teguhkan hati kami di agama-Mu ini. Karena yang membolak-balikan hati manusia itu Allah. Ada orang iman sorenya, paginya kafir.
Ya. Ada orang siangnya masih kafir, malamnya beriman. Allah membolak-balikkan hati manusia. Maka kedekatan dengan Allah tuh gak boleh berhenti. Kedekatan dengan Allah tuh gak boleh berhenti. Ngaji ini bagian dari kita untuk ini yang pertama ya, doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musyarrifal qulub, syarrif qalbi ala taati. Wahai mengarahkan hati manusia, arahkan hati kami ini ke atas ketaatan kepada-Mu. Ini yang pertama ya, doa. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan kebaikan. Nganggur itu cenderung menciptakan kejahatan. Jadi kita harus sibuk dengan kebaikan. Rata-rata kejahatan itu dari mana? Tongkrongan. Nongkrong-nongkrong, 1-2 orang, kemudian mabuk, muncul kejahatan-kejahatan berikutnya. Jadi sibukkan. Bahkan kata Pak Adrian Rusdi, kan sekarang tuh ada anak-anak kecil yang dia mungkin baliknya lebih cepat daripada usianya. Ada anak SD itu kelas 4 udah haid. Ya, usianya masih jauh dari 14 tahun, dari 12 tahun. Tapi sudah, kenapa? Karena aktivitasnya kurang, makanan itu banyak yang memicu haid lebih cepat. Ya nanti ibu cari deh, ya, tanya ke ahli gizi. Ada makanan tertentu yang itu memicu untuk haid lebih cepat, hormon untuk haidnya lebih cepat. Maka salah satu cara untuk supaya balance gitu ya, akil baliknya itu dekatlah jaraknya, karena balik lebih cepat ini menciptakan anak-anak yang dia balik tapi belum akil. Fisiknya balik, ya perempuan ibaratnya sudah siap hamil atau menghamili kalau laki-laki misalnya gitu ya. Tapi dia karena akalnya belum nyampe, akhirnya apa? Tadi pacaran segala macam kan dijahit banget ya lihat anak-anak sekarang itu. Ayah, ibu, bunda, anak SD. Ya, ada yang mau lompat dari sutet. Karena apa? Karena diputusin pacarnya, anak SD. Allah. Karena apa? Mungkin kesibukannya tidak di-create oleh keluarganya. Jadi sibukkanlah diri dengan kebaikan. Anak-anak juga demikian tuh, sibukin. Karena apa? Mereka tuh energinya banyak. Anak-anak tuh energinya banyak. Semakin tua energinya makin dikit. Anak itu baterainya nggak bisa habis, Bu. Iya, Betul. betul. Maka sibukin. Makanya saya belajar ya orang-orang barat itu kenapa anak-anak itu kalau sore itu dibawa ke taman. Itu diumbar aja di taman. Karena biar tidurnya itu nyenyak ternyata. Karena kalau sudah capek itu mereka ini. Tapi kalau dia belum capek dia nggak akan tidur. Sedangkan masa pertumbuhan terbaik itu adalah ketika dia tidur jangan terlalu malam. Tidur kalau bisa habis isya jam 8 jam 9 itu tidur. Karena nanti setelah masuk 10 jam 11 puncak-puncak perkembangan itu muncul. Jadi kalau mau anak-anak yang tumbuh kembangnya bagus, tidurnya jangan melewat dari jam 11. Jam 10, jam 8, jam 9 udah harus tidur. Jadi pengaruh dari kapan waktu tidur. Nah tadi disibukan dengan berbagai kebaikan aktivitas. Maka kita perlu apa ya, kebaikan apa yang pengen saya ikuti. Kita nyari gitu, kita harus nyari, Bu. Oh di sini ada Jumat berkah ya, saya ikutlah. Saya apa yang bisa saya bantu ya? Saya mungkin nggak punya duit, jadi saya bantu kresekin apa kata? Saya bantu nyuap ya, saya bantu tes kuenya ya. Ya, banyak sekali peluang kebaikan. Kita menyibukkan diri dengan kebaikan, kemudian menyibukkan diri untuk ini yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kesendirian akan menyebabkan kita mudah diterkam syaitan, karena serigala hanya menyerang domba yang sendirian. Betul? Betul. Jadi kalau domba lagi sendirian bengong-bengong lutang langsung bingung balik belum. Nah itu udah terkam serigala tuh. Jadi kalau kita lagi galau, lagi datang ke pengajian, ikuti kegiatan-kegiatan kebaikan. Ya, makanya saya bilang nonton kajian di YouTube dengan ikut ke pengajian secara offline pasti berbeda. Karena dengan datang ke pengajian secara langsung berinteraksi. Ada interaksi, ada sentuhan, tadi ibu bersalaman, ada yang cipika-cipiki gitu ya.
Ada yang kemudian ibu hari ini cerah banget, punya Windows 100. Buntutnya kayak mana? Interaksi itu juga memicu, ya. Karena orang, mohon maaf, pelaku kejahatan itu dia biasanya menyendiri gitu ya. Dalam sendirian dia bingung ngapain, akhirnya setan masuk. Jadi kita jangan izinkan pengaruh setan itu masuk sebelum itu terjadi. Sering-seringlah kita berinteraksi dengan orang-orang baik, ya, dengan orang-orang soleh. Apa sih kebaikan di sini dan kebaikan apa saja yang bisa saya ikuti, yang kiranya bisa tidak mengganggu stabilitas di rumah misalnya. Saya pengen ikut apa kebaikan apa yang bisa kita ikuti. Tentu kalau ibu-ibu syaratnya atas izin suami, itu juga harus diketahui. Tapi itu penting ya, karena tadi pengangguran atau kediam dirian itu memicu kejahatan. Yang terakhir, ilmu. Nggak boleh berhenti belajar. Siapapun kita, mau udah gelarnya profesor sekalipun, ibaratnya udah bagian dia bagi-bagi ilmu, tetap aja harus, apalagi kita bukan profesor kan itu. Belajar itu kata Buya Hamka, bagian dari mempersiapkan hidayah Allah. Jadi Buya Hamka itu analoginya bagus. Kata Buya Hamka gini, ada capung, ada helikopter. Kalau capung, dia tuh di tanah-tanah biasa, ya dia bisa mendarat, karena capung, kan itu. Tapi kalau kita berharap rumah kita kedatangan helikopter, kita harus punya helipad, betul bu? Iya. Kalau nggak punya helipad, bingung nanti helikopter parkirnya. Helikopter itu tuh laksana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Helipadnya apa? Ilmu yang tinggi, ilmu yang terus kita pelajari dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, makin memudahkan untuk connect. Berapa banyak orang hari ini masuk Islam tuh? Ya karena dia belajar dulu kan, coba rata-rata. Kenapa masuk Islam? Saya sudah mempelajari Islam ini 2 tahun, 3 tahun, baru kemudian dapat hidayah, gitu ya? Iya. Lihat ya, yang pada masuk Islam sekarang. Mereka panjang waktu kita nggak tahu aja di depan mereka kamera HI gitu kan, siapa Bobon apa? Yang tukang masak itu ya, terus dokter Richard Lee gitu ya, orang-orang yang mereka mungkin kita nggak tahu di balik itu ternyata mereka baca, mereka membandingkan, mereka belajar gitu kan. Maka ilmu bagian dari cara yang membuat kita istiqomah. Yang terakhir memang, yang kelima nih terakhir menurut saya, kita tahu benefit orang-orang yang istiqomah. Halo, benefit orang istiqomah. Kita pernah bahas kalau nggak salah. Surat Fussilat ayat berapa? 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berkata, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka mereka akan didatangi malaikat, malaikat akan turun. Ibu-ibu siap datangi malaikat? Insyaallah. Siap datangi malaikat? Siap. Insyaallah. Kiramin barokah, malaikat bawa berkah. Amin. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata malaikat, enggak perlu takut, enggak perlu sedih, hatinya tenang. Jadi istiqomah hatinya tenang. Istiqomah itu apa sih? Istimror. Walaupun dia cuma dikit tapi kita berusaha istiqomah, insya Allah itu masuk tuh. Misal, aduh saya mah nggak bisa kalau tahajud itu sampai 8 rakaat, saya mah cuma bisa 2 rakaat doang. Tapi bisa istiqomah, bisa ya udah. Oh saya nggak bisa kalau baca Al-Quran sehari 1 juz, bisanya berapa? 1 halaman ini kan apa? Nggak harus 1 juz. Yang penting paling nggak 1 hari ada lah bacaan yang kita baca. Syukur-syukur 1 juz, alhamdulillah.
Nggak bisa ya satu. Nggak bisa juga satu halaman. Nggak bisa juga satu ayat. Nggak bisa juga. Kalau masih nggak bisa nih, setiap hari aja nih. Ibu ambil Quran, taruh Quran di depan wajah kita. Terus kita renungkan, kenapa saya tidak mampu baca itu? Ada apa? Kan itu. Silakan. Kebaikan apa yang kira-kira kita bisa? Ibaratnya amalan andalan. Nah, amalan andalan kita kira-kira apa? Cukup kita yang tahu. Apa amalan andalan kita? Yang kira-kira saya kayaknya passion saya di sini. Karena ada orang ahli puasa, orang senang puasa, tapi dia gak suka baca Quran. Ada orang baca Quran dia gak kuat puasa. Sunnah ya, kalau wajib harus bisa ditanya. Gitu ya. Ada orang yang dia rajin tahajud, dia gak biasa sholat duha karena waktunya sibuk misalnya. Ada orang kemudian sodakohnya luar biasa, tapi untuk tilawah Qurannya lemah misalnya. Nggak tahu, kita punya mungkin amalan andalannya masing-masing. Kalau kewajiban nggak usah ditanya. Cuman sekarang ibu tahu nggak? Di kalangan anak-anak muda yang disebut rajin sholat itu yang kayak gimana? Yang sholat 5 waktu. Ini kan aneh. Sholat 5 waktu bukan rajin, itu mah kewajiban. Orang rajin sholat itu apa? Sholat 5 waktu plus rawatib, duha, tahajud, witir, sholat taubat, sholat hajat, dan seterusnya misalnya. Itu rajin sholat. Tapi sekarang anak muda memandang sholat, orang yang sholat 5 waktu itu adalah orang yang rajin. Emang bisa sholat berapa waktu? Gitu loh. Harusnya kalau ini memang bisa ditanya, ini standar minimum. Jadi jangan berdalih dengan, kan kita iman tuh kadang naik kadang turun. Iman kadang naik kadang turun itu kalau konteksnya untuk hal-hal yang sunnah. Yang wajib itu gak bisa, kemudian kamu kenapa gak sholat zuhur? Iman saya lagi turun. Gak bisa. Kalau itu mah wajib gitu ya. Cuman biasa sholat zuhur nih, sebelum sholat zuhur, setelah sholat sunnah dulu 4 rakaat gitu ya, 2 rakaat. Habis kemudian sholat zuhur, sunnah lagi, ba'diyah, habis itu tilawah dulu misalnya 4 juz misalnya ya. Sekarang enggak sholat sunnah, enggak kemudian tilawah, tapi hanya sholat zuhur. Kenapa kamu enggak sholat sunnah lagi? Iman lagi turun. Ayo boleh, wajar. Namanya manusia. Tapi kenapa enggak sholat zuhur, iman lagi turun? Enggak bisa. Itu enggak bisa. Kenapa kamu puasa Ramadan, iman lagi turun? Enggak bisa. Ya namanya wajib ya wajib gitu ya. Yang sunnah itu sifatnya tambahan. Gitu ya. Jadi ini kadang-kadang berdalih dengan apa? Iman kadang naik kadang turun. Standar minimum turunnya itu ya ada namanya kalau di sekolah itu standar KKM, kriteria kebutuhan minimal. KKM-nya apa ya wajib? Salat wajib nggak bisa, atau KKM-nya 5 ini. Nggak bisa kemudian karena lagi turun jadi sholat wajib cuma diskon jadi 4, nggak bisa. Gitu ya. KKM-nya adalah sholat 5 waktu, nggak bisa itu. Tapi coba ini jadi renungan buat kita. Kenapa ada orang memandang anak yang rajin sholat ada yang sholat 5 waktu? Jangan-jangan di kalangan anak muda seperti itu yang disebut sholat adalah 1 waktu ya maghrib atau sholat Jumat doang, kita nggak tahu. Iya benar. Gitu ya. Ini perlu jadi bahan renungan. Allah alam. Jadi mungkin 5 tadi itu ya. Doa, kemudian apa lagi? Doa bisa apa? Menyibukkan diri dengan kebaikan. Terus berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh supaya saling mendoakan. Apa lagi? Ilmu. Yang kelima memahami benefit istiqomah. Supaya renungkan aja kalau lagi malam tuh baca aja Quran 1-2 ayat ya. Nanti abis itu baca terjemahannya, abis itu renungkan. Syukur-syukur baca sirah. Nah, kalau menurut saya di rumah tuh harus punya buku sirah. Siapa yang di rumahnya belum punya buku sirah? Loh, nanti abis ini beli buku check out ya. Ya. Cari buku sirah Nabawiyah, Tarikh Khulafa, sirah para tabi'in, kisah para tabi'in, supaya kita nih gak ngerasa paling kelongso. Kadang-kadang nih kita kayak hidup nih. Saya begini banget, hidup saya kok susah banget. Ujian kita nih gak ada apa-apanya. Ujian terberat ujian para nabi, ujian para sahabat, ujian para tabi'in, ujian kita tidak ada apa. Dengan belajar sejarah kita akan tahu jadi lihat bangsa 4 meninggal semuanya di Medan. Ya, Allah. Cukup?
Baik, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan imam pada umumnya. Semoga ada hal yang bisa kita ambil tentang Khamsah binti Amr, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita disebarkan kepada keluarga kita masing-masing. Kita cukupkan dengan beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah jema'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.